Struktur kurikulum PAUD ada yang ditetapkan oleh pemerintah, ada yang bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan sendiri. Kenapa? Karena pemerintah sudah memberikan dasar-dasar, kemudian satuan pendidikan harus membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi yang ada di lembaga masing-masing. Nah, apa saja kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah? Yaitu 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi ketiga hal ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita tinggal menggunakannya sebagai acuan untuk membuat kurikulum satuan pendidikan. Ketiga kerangka dasar tersebut mempunyai posisi yang setara, sehingga ketiga-tiganya itu harus digunakan sebagai dasar. Dan ketiga bagian tersebut merupakan patokan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Struktur kurikulum PAUD terdiri dari yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Apa itu? Yaitu kegiatan yang dirancang dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran intrakurikuler ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua, struktur kurikulum pada PAUD ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen, dan subelemen yang menjadi tujuannya. Jadi untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk PAUD ditetapkan bahwa satu semester satu kali, sehingga dalam satu tahun pelajaran dilakukan 2 kali kegiatan P5. Kegiatan P5 ini juga harus disesuaikan dengan event-event tertentu. Bisa disesuaikan dengan hari-hari besar nasional ataupun hari besar keagamaan. Misalnya pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Bisa juga pada Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Nah, hal kedua yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu capaian pembelajaran atau biasa disebut CP. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Untuk PAUD, peserta didik berada dalam fase fondasi. Capaian pembelajaran memberikan kerangka pembelajaran yang memandu peserta pendidik, memberikan stimulasi yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Jadi dari CP inilah nanti yang menjadi dasar penyusunan modul ajar maupun rencana pelaksanaan pembelajaran. CP-CP inilah yang nanti menjadi tujuan terlaksananya pembelajaran dan tujuan dari hasil yang ingin dicapai dari pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, ada 5 prinsip pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian apa saja prinsip asesmen? Yang pertama, asesmen terpadu dengan proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi dari asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional,
sahih dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya dalam menyusun program pembelajaran. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, sekarang apa saja kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan? Setiap satuan pendidikan memiliki sumber daya serta visi dan misi yang berbeda-beda, sehingga KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikannya juga pasti berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum sendiri yang sesuai dengan karakteristik pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar di mana anak berada. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah menjadi landasan atau dasar dalam merancang kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan yang berisikan karakteristik yang ada di lembaga pendidikan, karakteristik peserta didik, karakteristik pendidiknya, karakteristik lingkungan budaya yang ada di satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang sudah dirumuskan bersama antar warga sekolah, bersama komite, yayasan, dan wali murid. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang diorganisasikan, dirancang untuk 1 tahun pelajaran beserta dengan topik-topik yang dipilih yang relevan, yang sesuai dengan karakteristik di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini berupa modul ajar ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Saat mengembangkan KOSP, pendidik perlu menyesuaikan semua komponennya. Dan satuan pendidikan boleh menggunakan langsung, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Boleh melihat menggunakannya sebagai inspirasi untuk menyusun modul ajar yang sudah disesuaikan oleh satuan pendidikan. Tapi kalau mau menggunakan langsung dari pemerintah, boleh-boleh saja. Asalkan juga sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan yang ada di satuan pendidikan. Dalam mengorganisasikan dan perencanaan pembelajaran di satuan, ada hal penting yang harus diperhatikan. 1. Satuan PAUD dapat menguraikan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan, karakteristik peserta didik, serta budaya setempat, sehingga satuan PAUD memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda antara satu PAUD dengan yang lain. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang telah disusun di tingkat satuan dapat disusun dengan adanya ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP ini akan memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran berada pada satu lajur pembelajaran yang berkesinambungan. Yang ketiga, satuan PAUD bebas menentukan ragam pendekatan pembelajaran dan tema atau topik konseptual untuk dipelajari anak. Satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional untuk memperoleh kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini dokumentasi kegiatan dalam penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Umpan balik dari teman sejawat, kemudian refleksi.
bahwa setiap satuan pendidikan akan mempunyai KOSP yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Sehingga pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik akan sesuai dengan kondisi peserta didik, satuan pendidikan, dan budaya setempat. Hal ini akan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara lebih menyeluruh dan dapat mengoptimalkan potensi lingkungan serta pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Demikian. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat.